Hai semua, assalamualaikum. Kalian sisihkan 4 butir telur utuh di wadah yang bersih. Kalian pakai telurnya harus yang segar. 160 gram gula pasir putih dan 1 sendok teh SP emulsifier. SP itu pelembut kue. Dan tambahkan juga dengan setengah sendok teh vanila cair. Kalian boleh diganti juga dengan vanila bubuk. Oke, selanjutnya bahan ini kita kocok aja dengan kecepatan yang sedang sampai tercampur merata aja, nggak usah lama. Untuk selanjutnya kita akan campurkan dengan bahan kering. Nah, untuk bahan keringnya kalian harus saring dulu ya, supaya tidak ada bahan keringnya itu menggumpal. Jadi tekstur bolunya kalian jadi halus ya. Oke, 1 sendok makan susu bubuk dan 180 gram tepung terigu aku pakai protein sedang. Sekarang kita akan kocok kembali bahan ini dengan kecepatan yang tinggi hingga mengembang, putih, kental, dan teksturnya itu berjejak. Untuk cara membuat kue bolu seperti yang di video ini, kalian bakalan menghasilkan kue bolu yang super lembut dan lembab, bolunya itu tidak kering ya. Oke, setelah itu sekarang kita akan matikan dulu untuk mixernya. Untuk bagian pinggirnya itu kan belum tercampur sebagian, jadi kita ratakan aja dengan spatula. Dan sekarang setelah diratakan dengan spatula, kita kocok kembali untuk memaksimalkan bahan benar-benar sampai tercampur rata dan mengembangnya sempurna ya. Nah, setelah tercampur rata bahannya udah mengembang, ini bahannya bagus ya. Teksturnya kental, bakalan kue bolu yang super mengembang. Sekarang tambahkan kalian dengan 150 gram margarin. Kalian melelehkannya itu margarinnya jangan sampai berminyak, cukup sampai meleleh aja. Karena margarinnya udah dingin, jadi teksturnya agak mengentalan ya. Oke, kita ambil beberapa centong. Ini kita menggunakan teknik pancing supaya kita mencampurkan margarin dengan bahan yang pertama yang udah kita ratakan ya. Itu tidak susah, jadi supaya gampang aja. Oke, lalu kita akan sisihkan margarinnya di bahan pertama itu ya. Masukkan aja semua. Lalu kita akan aduk menggunakan teknik aduk balik, yaitu dari bawah ke atas, terus aja hingga semua tercampur merata. Dan pastikan kalian jangan sampai margarinnya itu masih mengendap di dasar adonannya. Oke, setelah tercampur merata, nanti kita akan sisihkan beberapa bagian, cukup dengan 2 centong aja atau 3 centong kurang lebih ya di wadah ini. Ini kita akan campurkan dengan pasta coklat. Nah, untuk pasta coklat aku pakai 1 sendok teh aja atau silakan disesuaikan aja mau lebih pekat juga boleh ya. Tergantung selera. Kita aduk-aduk aja dengan sendok sampai tercampur merata. Kalau udah kita akan sisihkan loyang. Untuk loyang ukuran 20 cm sudah diolesi dengan margarin dan sedikit taburi dengan tepung ya. Pertama adonan yang warnanya putih kita sisihkan, setelah itu kita akan sisihkan dengan adonan yang udah kita kasih pasta coklat. Ini sangat mudah banget ya caranya. Kalian tinggal aja ikuti cara membuatnya, tonton aja videonya ya. Lalu untuk bagian atasnya kita beri motif supaya ada bentuk cantiknya menggunakan tusuk lidi. Dan untuk pemanggangan silakan kalian mau pakai oven tangkring juga boleh menggunakan api yang sedang, cenderung kecil tapi jangan terlalu kecil ya, sedang. Menggunakan api kompor sedang dan dipanggang selama 40 menit atau tergantung oven kalian ya. Dan ini aku panggangnya menggunakan oven listrik
harus dipanaskan dulu selama 10 menit. Setelah itu udah panas kan ovennya, masukkan aja kue ini dan pemanggangan oven listrik juga tergantung ya, bisa berbeda dengan oven kalian. Jadi silakan disesuaikan aja. Nah, sekarang kita siap panggang. Kita panggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah aja selama kurang lebih 30 menit. Nah, setelah 30 menit, kalian boleh menggunakan api bawah dan atas selama 5 menit ya. Jadi untuk pemanggangan semuanya totalnya 35 menit. Nah, ini setelah 35 menit kuenya udah matang, langsung aja keluarkan dari oven. Kita sisihkan dan selagi panas, ini enggak sabaran, kita keluarkan juga dari loyang ya. Nah, ini dia hasilnya. Wow, mengembang, harum. Ini kue bolu seperti rasanya premium. Enak banget dan terlihat cantik, mengembang sempurna. Nah, sekarang kita akan potong-potong. Untuk dipotong-potong, ini udah berasa banget ya empuknya. Beneran buat kalian jika mau buat ide usaha atau ide jualan, silakan disesuaikan aja di kotak masing-masing ya. Tuh kita lihat dalamnya. Ini masih hangat ya. Wow, ini dia hasilnya. Sangat lembut, lembab, tidak seret ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja pertama kalian sisihkan 5 butir telur utuh di wadah yang bersih, 165 ml gula pasir putih dan setengah sendok teh vanila cair. Kalian boleh diganti dengan vanila bubuk, 1 sendok teh SP emulsifier. Ini SP itu pelembut kue. Sekarang kocok. Cukup dengan 10 detik aja asal tercampur merata seperti ini. Lalu kita akan campurkan dengan bahan kering harus disaring, 2 sendok makan susu bubuk, aku pakai Fiber Cream, 200 gram tepung terigu protein sedang. Nah, kenapa ini bahan keringnya kalian harus saring supaya kalian menghasilkan kue bolu yang teksturnya itu lembut. Oke, selanjutnya nyalakan mixernya, kocok dengan kecepatan yang tinggi sampai adonannya mengental, putih, dan berjejak. Itu kan bagian pinggirnya belum kita ratakan, sekarang sisihkan dulu mixernya, matikan. Lalu kita ratakan untuk bagian pinggirnya menggunakan spatula. Ini untuk memastikan semua bahannya tercampur rata dengan maksimal. Untuk selanjutnya nyalakan kembali mixer, kocok hingga benar-benar mengembang sempurna. Nah, seperti ini teksturnya, kental, putih, dan berjejak. Adonan kue yang seperti ini teksturnya, ini sangat bagus banget. Kalian bakalan menghasilkan kue bolu yang super mengembang dan lembut. Nah, sekarang boleh kita matikan untuk mixernya. Lalu kita campurkan dengan margarin. Untuk margarin kalian cukup sampai meleleh. 200 gram margarin. Ini margarinnya agak mengentalan karena udah dingin ya. Kita sisihkan supaya gampang menggunakan teknik pancing dari adonan. Yang pertama kita ambil kurang lebih 3 centong lalu ratakan seperti yang di video ini. Lalu kita sisihkan semua adonan yang sedikit kita campurkan dengan margarin. Kemudian kita aduk menggunakan teknik aduk balik ya.
yaitu dari bawah ke atas terus aja hingga semua bahannya benar-benar tercampur merata. Dan buat kalian pastikan margarinnya jangan sampai tertinggal di dasar adonan supaya kalian menghasilkan kue bolu yang benar-benar mengembangnya sempurna anti bantat ya. Nah, ini sebagian sisihkan kurang lebih 3 centong aja, lalu campurkan 1 sendok makan dengan pasta coklat ya. Kalian pakai pasta coklat yang harganya itu agak mahalan sedikit nggak apa-apa. Nanti kalian hasilnya itu bolunya enak, harum ya, tidak bau apek. Oke, kita aduk-aduk aja dengan sendok seperti yang di video hingga tercampur merata. Kalau udah, kita persiapkan loyang ukuran 22 cm. Untuk yang pertama, kita sisihkan adonan yang warnanya putih ya. Ini untuk loyangnya udah aku olesi dengan sedikit margarin dan ditaburi dengan sedikit tepung terigu ya. Supaya tidak lengket, kalian boleh menggunakan Carlo. Carlo itu terdiri dari perbandingannya 1:1, yaitu margarin, minyak goreng, dan tepung terigu. Nah, ini untuk yang kedua, sisihkan adonan yang udah kita beri pasta coklat. Untuk selanjutnya, kita sisihkan adonan yang original, yang putih ini ya. Kita selang-selingkan aja hingga semua adonannya habis. Kalau udah, ratakan bagian atasnya, lalu kita beri motif coklat ya. Atasnya cukup dengan tusuk lidi kita bentuk, kalian pasti bisa, sangat mudah banget. Oke, setelah itu untuk pemanggangan kalian boleh disesuaikan, mau punyanya oven tangkring juga boleh. Menggunakan api sedang dan dipanggang kurang lebih selama 40 menit atau kalian silakan disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Ini aku panggang menggunakan oven listrik, udah dipanaskan untuk sebelumnya selama 10 menit supaya kita saat memanggang ovennya itu udah dalam keadaan panas ya. Oke, ini untuk bagian atasnya kita beri motif coklat dan kita bentuk seperti yang di video, cukup menggunakan tusuk lidi. Sangat mudah ya. Sekarang kalau udah kita panggang di oven di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 30 menit. Oke, setelah 30 menit kita suhunya menjadi api atas bawah selama 5 menit. Nah, ini total pemanggangan selama 35 menit. Kuenya udah matang, cantik banget. Ini langsung aja kita potong-potong. Ini masih hangat-hangat gitu ya, berasa empuk saat dipotong dengan pisau juga. Tuh, kita lihat bagian dalamnya super motif ya. Coklatnya harum, tidak bau apek. Nah, ini buat kalian tuh, lihat beneran teksturnya lembut banget. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja pertama kita siapkan di wadah ini pisang. Untuk pisangnya kita haluskan aja dengan garpu. Dan buat kalian silakan disesuaikan pisangnya. Di sini aku pakai pisang raja. Untuk pisang harus pakai yang matang supaya nanti bolu pisangnya manis legit dan tidak keset ya. Oke, ini udah halus, sisihkan. Sekarang persiapkan wadah yang lebih lebar, lalu kita pecahkan dan kita sisihkan telur 5 butir ya telurnya. Nah, buat kalian kalau telur harus pakai yang fresh, yang segar supaya kalian nanti membuat kue bolunya itu mengembang sempurna. 180 gram gula pasir putih dan setengah sendok teh vanila cair, 1 sendok teh SP, dan kalian boleh diganti juga dengan ovalet ataupun TBM ya. Bahan ini kita kocok sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Nah, ini adonannya setelah mengental, putih, dan berjejak. Berjejak itu ketika kita angkat, tuh
terlihat ya berjejak. Oke, sekarang tambahkan pisang tadi yang sudah kita haluskan dengan garpu. Kita kocok kembali dengan mixer menggunakan kecepatan tinggi. Ini supaya pisangnya itu tercampur rata dan teksturnya lembut. Atau silakan buat kalian disesuaikan aja untuk tekstur pisangnya ya. Kalau udah, matikan mixernya, lalu kita siapkan tepung 200 gram, setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh soda kue. Ini harus disaring bahan keringnya supaya tidak ada bahan yang menggumpal dan supaya tekstur bolutnya juga lembut. Tambahkan 1 saset susu kental manis putih. Sebelum kita nyalakan mixer, ratakan supaya tidak berantakan tepung ya. Oke, lanjut kita kocok menggunakan kecepatan yang rendah. Nah, ini kita ratakan boleh dengan spatula ya. Kalian boleh menggunakan spatula. Di sini kita ratakan aja dengan mixer menggunakan kecepatan rendah. Kalau udah, matikan. Oke, dilanjut. Ini aku pakai 200 gram margarin. Margarinnya cukup sampai meleleh aja. Gak usah sampai berminyak ya, supaya kalian bolunya itu tidak seret ya, bolunya lembab, tetap enak lembut. Oke, ini kita kocok aja dengan kecepatan yang rendah. Di kecepatan yang 1 kalian boleh menggunakan spatula aja untuk meratakannya. Oke, setelah rata kita pisahkan sebagian, beberapa bagian aja di mangkuk ini. Lalu tambahkan 45 gram coklat batang. Kalian boleh pakai 3 sendok makan coklat bubuk. Oke, sisihkan aja coklat yang udah aku lelehkan. Ini coklat batang yang sudah aku lelehkan ya. Dan sekarang kita ratakan aja, diaduk-aduk menggunakan spatula hingga semua bahannya tercampur merata ya. Oke, ini setelah tercampur merata, sisihkan dulu. Siapkan loyang ukuran 22 cm. Sudah diolesi margarin dan sedikit tepung. Untuk selanjutnya sisihkan adonan yang putih. Nah, ini pertama yang putih kita sisihkan, dan atasnya setelah itu kita sisihkan adonan kue bolu yang udah kita campurkan dengan coklat ya. Lalu sekarang atasnya setelah coklat kita sisihkan adonan kue bolu yang warnanya putih itu ya, yang original, yang tidak kita campurkan coklat. Dan ini setelah yang putih, atasnya kita sisihkan yang coklat, adonan yang coklat. Nah, sekarang kita sisihkan adonan kue bolu pisang yang putih, yang tidak kita kasih pasta atau coklat ya. Ratakan bagian yang putihnya, adonan yang putihnya, lalu kita beri atasnya sedikit-sedikit menggunakan sendok makannya warna coklat, adonan yang sudah kita campurkan dengan coklat. Lalu kita bentuk aja seperti yang di video menggunakan tusuk lidi, gampang banget ya, silahkan disesuaikan aja. Oke, setelah itu kita akan panggang di oven ya. Ovennya harus kita panaskan dulu sebelumnya selama 10 menit, jadi ovennya udah panas. Nah, kita langsung aja masukkan, kita panggang di oven. Ini kue bolunya ya, dipanggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 30 menit. Oke, setelah 30 menit, nah ini udah matang, hampir matang ya. Kalian boleh menggunakan api atas bawah selama 5 menit aja. Nah, ini total pemanggangan selama 40 menit. Hasilnya mengembang sempurna. Nah, ini tes tusuk kering tusukannya, artinya udah matang bolu wangi ini ya.
Tuh, gemoy, mengembang sempurna. Ini kita keluarkan aja dari oven, lalu kita sisihkan dan kita sajikan ya. Ini kita keluarkan aja dari loyangnya kue bolu ini ya, panas harus hati-hati. Nah, penasaran gimana hasilnya? Wow, cantik banget, bolunya gemoy mengembang. Selain itu bolunya wangi dari pisang, aroma pisangnya ya. Dan coklatnya berasa wangi banget. Tuh, motifnya tidak turun ke bawah ya. Nah, menurut kalian gimana? Bolu ini sangat cantik, kalian pokoknya wajib coba. Cocok juga untuk temen teh, ngopi ya. Dan cocok juga untuk ide jualan atau ide usaha. Kalau ide usaha boleh disesuaikan dengan harga di kota masing-masing ya. Oke, ini penampakannya bagian atasnya ya. Sekarang kita akan potong-potong. Nah, berasa banget tuh waktu kita potong, empuk banget ya. Dan tentunya bolunya itu enak, lembut, tidak ada gelembungnya ya. Tuh, teksturnya terlihat lembut banget, sangat empuk ya. Ini kalian gak bakalan nyesel setelah coba resep aku yang udah di-sharekan di video ini ya. Pokoknya kalian harus coba. Tuh, dipotong terlihat lembut banget ya. Oke, buat kalian selamat mencoba, semoga bermanfaat video ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan resep terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja pertama kita siapkan 100 gram minyak sayur atau minyak goreng. Nah, buat kalian mau diganti dengan margarin juga boleh, margarinnya harus dilelehkan dulu. Tambahkan juga dengan 65 ml air putih biasa. Sekarang kita akan langsung campurkan aja dengan 1 sendok teh vanila cair. Buat kalian semua boleh juga diganti dengan vanili bubuk. Lalu kita ratakan dengan sendok sambil diaduk seperti yang di video ya, sampai larut dan sampai rata aja. Lalu kalau udah sisihkan. Selanjutnya siapkan wadah yang udah ada 5 butir putih telurnya. Lalu tambahkan 200 gram gula pasir putih. Sekarang kita kocok dengan mixer menggunakan kecepatan yang tinggi sampai adonan ini mengembang putih, kental, dan berjejak. Untuk berikutnya, setelah adonannya mengembang, boleh matikan dulu untuk mixernya. Lalu kita ratakan untuk bagian pinggirnya itu ya, suka ada gula yang masih menempel di wadahnya. Jadi bahannya belum tercampur rata semua. Kita akan ratakan dengan spatula. Setelah itu boleh kita nyalakan kembali, lalu kita mixer adonannya dengan kecepatan tinggi sampai benar-benar adonannya mengembang secara maksimal. Nah, di sini buat kalian semua ya yang tidak suka membuat kue bolu pakai pengembang, pakai SP, TBM atau ovalet, baking powder, soda kue. Ini rekomendasi banget buat kalian semua. Tonton aja videonya dan ikuti cara pembuatannya ya. Tipsnya di sini untuk telurnya itu harus dipisah ya. Putihnya dulu dikocok dengan gula, lalu selanjutnya kita masukkan kuning telur. Jadi dipisah, kalian bisa membuat kue bolu yang super mengembang anti bantat ya. Nah, barusan aku memasukkan 5 butir kuning telur ya. Lalu kita ratakan menggunakan teknik aduk balik dari bawah sampai ke atas sampai adonannya tercampur dengan rata. Nah, untuk dari telurnya juga di sini aku sarankan harus pakai yang fresh ya. Jadi kue bolunya mengembang, tidak kempes. Oke, setelah tercampur merata adonannya berwarna kekuningan. Nah, untuk selanjutnya kita akan siapkan saringan, lalu kita sisihkan 200 gram tepung terigu dan 2 sendok makan susu bubuk. Ini harus disaring supaya tekstur bolunya juga lembut ya, dan bahan keringnya itu tidak menggumpal juga.
Oke, selanjutnya kita ratakan juga dengan spatula menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Terus aja sampai adonannya tercampur dengan rata. Buat kalian mau untuk ide usaha atau ide jualan boleh ya, disesuaikan dengan harga di kota masing-masing. Harga dan bahan di kota masing-masing pastinya berbeda ya. Nah, untuk tadi bahan yang pertama yang kita campurkan itu ya, minyak goreng, air, dan vanila cair. Ini kita masukkan dan sebelum kita masukkan harus kita ratakan dulu supaya nanti tidak ada bahan yang masih mengendap di bawahnya ya. Oke, ini setelah merata, langsung aja kita campurkan bahan tadi yang pertama sudah aku siapkan. Minyak goreng dan air, vanila cair ya. Masukkan aja semuanya lalu kita aduk kembali menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas, terus aja sampai semua adonannya tercampur dengan rata. Nah, sekarang tambahkan juga dengan keju. Ini kejunya aku parut. Nah, ini sebagian kita sisakan untuk nanti kasih topping bagian atasnya ya. Setelah itu kita ratakan juga dengan spatula menggunakan teknik aduk balik, yaitu dari bawah ke atas terus aja sampai semua adonannya tercampur dengan merata. Oke, selanjutnya siapkan loyang. Untuk loyang di sini aku pakai ukuran 22 cm. Sudah diolesi dengan margarin dan tepung. Nah, buat kalian mau pakai Carlo juga boleh. Carlo itu terdiri dari minyak sayur, tepung, dan margarin ya. Oke, selanjutnya kita sisihkan aja semua adonan kuenya di loyang. Nah, untuk pemanggangan buat kalian mau pakai oven tangkring juga boleh. Menggunakan api sedang cenderung kecil selama 40 menit atau silakan disesuaikan aja ya. Nah, di sini aku akan panggang. Untuk pemanggangan sudah aku panaskan selama 10 menit sebelumnya ya. Jadi untuk pemanggangan harus dalam keadaan panas. Jadi siap kita panggang, oven sudah panas ya. Nah, ini bagian atasnya kita kasih topping keju. Kejunya kita parut aja. Lalu sekarang kita siap panggang. Sekarang buka tutup ovennya aja, lalu kita setting dipanggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 35 menit. Setelah 35 menit kita naikkan menggunakan api atas bawah selama 5 menit ya. Jadi untuk total pemanggangan selama 40 menit. Nah, ini setelah 40 menit keluarkan aja bolunya dari oven ya. Nah, ini tuh harus hati-hati karena panas. Tuh bolunya mengembang cantik sempurna walaupun tanpa pengembang ya. Oke, langsung aja keluarkan dari oven lalu kita sisihkan lalu kita sajikan. Kita keluarkan ya kue bolunya dari loyang. Langsung aja kita akan balik. Kita keluarkan kue bolu dari loyangnya ya. Harus hati-hati panas banget. Oke. Ini dia hasilnya. Wow, hasilnya sungguh sempurna, mengembang sempurna, anti bantat ya. Oke, ini atasnya cantik ya. Kita potong-potong. Ini selagi panas-panas. Ini gak sabar ya. Kita mau makan. Wangi banget dari kejunya, empuk. Untuk bagian atasnya itu krenyes-krenyes, untuk kejunya tidak gosong tapi keringnya renyah ya. Potong aja semuanya kue bolunya. Ini langsung kita makan lalu kita sajikan bersama keluarga tercinta ya. Oke, ini untuk bagian dalamnya seperti ini, empuk banget, wangi. Nah, buat kalian gimana? Gampang kan? Oke, buat kalian semua, semoga video ini suka, semoga video ini bermanfaat juga ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja pertama kita sisihkan 5 butir telur utuh di wadah. Kemudian guys, kita tambahkan dengan 1 sendok teh SP. Nah, ini yang namanya SP seperti yang di video, kita buka tutupnya. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh SP. Untuk gula yang nanya-nanya,
buat kalian, Kak, pakai ukuran gelasnya gelas apa? Gelas bling-bling bukan? Nah, kalau kalian mau pakai gelas bling-bling juga boleh, takarannya 1 gelas gula pasir putih. Nah, ini aku pakai gelas seperti yang di video ini. Lalu kita masukkan dan campurkan gulanya ke adonan ini. Kemudian kita mixer dengan kecepatan yang tinggi sampai teksturnya itu kental dan warnanya putih berjejak ya. Oke, setelah beberapa saat ini adonannya sudah warnanya putih, teksturnya kental dan berjejak ya. Selanjutnya kita matikan dulu untuk mixernya, lalu kita akan tambahkan dengan vanila. Untuk vanilanya di sini aku pakai vanila yang cair. Silakan buat kalian mau pakai vanila bubuk juga boleh ya. Nah, ini untuk vanilanya pakai setengah sendok teh aja. Masukkan vanilanya, lalu untuk baking powdernya setengah sendok teh juga. Oke, selanjutnya adonan ini kita kocok atau kita mixer kembali sampai tercampur merata ya. Nah, setelah tercampur merata, sekarang boleh kita ratakan supaya bahan yang lainnya ikut tercampur dan jangan sampai ada bahan lain atau gulanya itu belum keaduk ya, atau belum ke mixer. Nanti supaya hasil bolu cake-nya itu mengembangnya sempurna ya. Oke, kita ratakan kembali. Dan setelah adonannya itu benar-benar tercampur dengan rata, nanti kita matikan mixernya, lalu kita akan tambahkan dengan susu bubuk. Aku pakai susu Denko bubuk putih. Nah, ini aku pakai 2 sendok makan aja. Dan untuk tepung terigu kita pakai 2 gelas yang ukuran gelasnya seperti ini yang di video. Mau pakai gelas bling-bling juga buat kalian boleh ya. Karena untuk membuat bolu dan cake ini tidak menggunakan timbangan, tapi hasilnya benar-benar sangat memuaskan, mengembang sempurna ya. Oke, masukkan aja semua tepung terigu. Aku pakai tepung terigu protein sedang. Kita ratakan supaya saat mengaduknya itu tidak berhamburan ya, seperti ini. Oke, sekarang kita kocok dan kita aduk menggunakan mixer dengan kecepatan yang rendah. Ini sampai tercampur rata aja, jangan pakai tenaga ya, supaya nanti bolu cake-nya itu tidak bantat. Nah, untuk margarin ya buat kalian atau buat teman-teman semua, di sini cukup dilelehkan aja margarinnya pakai 200 gram yang sasetan itu ya. Jangan sampai terlalu encer untuk melelehkannya ya, supaya nanti hasil bolu cake-nya itu benar-benar lembut dan tidak kering lembab ya. Oke, ini semua margarinnya. Langsung aja kita masukkan ke bahan yang udah disiapkan seperti ini ya. Oke, dilanjut kita akan kocok kembali menggunakan mixer dengan kecepatan yang rendah juga. Ini nggak usah pakai tenaga ya, kita kocok sampai tercampur merata. Nah, kalau udah boleh kita matikan mixernya, lalu kita ratakan menggunakan spatula. Pastikan semua adonannya itu tidak ada yang mengendap untuk margarinnya ya. Untuk loyang silahkan, udah aku siapkan, udah kasih margarin dan sedikit taburan tepung. Ukuran loyang aku pakai 22 cm, masukkan adonannya hingga rata. Dan untuk oven sebelumnya harus dipanaskan. Jadi setelah selesai kita masukkan
cake atau bolu ini ovennya udah siap, udah panas ya. Kita menggunakan suhu 170 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 35 menit, atau silakan disesuaikan aja untuk oven masing-masing karena tingkat kepanasannya itu berbeda ya. Kalau mau pakai oven tangkring silakan pakai api kompor yang paling kecil, ditutup rapat selama di ovennya itu selama 40 menit. Nah guys, bolu cake ini siap untuk di oven. Kita menuju oven ya. Ini udah siap, kita buka tutup ovennya, lalu kita masukkan bolu cake ini. Kita panggang selama 35 menit di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Setelah 35 menit kita akan buka tutup ovennya, lalu kita keluarkan kue bolu cake ini. Awas hati-hati ya, kita menggunakan lap. Nah, kita akan tes tusuk menggunakan tusuk lidi yang bersih. Kalau kering tusuk lidinya berarti tandanya bolu cake ini udah matang. Boleh matikan ovennya, lalu kita angkat dan kita sajikan ya, kita pindahkan. Nah, seperti ini. Ini beneran panas. Boleh buat kalian untuk membalikan bolu cake ini dalam keadaan dingin ya, karena ini keburu-buru mau kita makan, jadi ya udah kita panas-panas, kita balik aja bolunya lalu kita sajikan di piringnya. Oke, ini dia hasilnya. Bolu tanpa timbangan kita potong, teksturnya udah kelihatan banget, cantik ya, lembut empuk. Nah ini kita lihat ya hasilnya. Ini beneran bolu cake, kue bolu yang sangat moist, lembut, tidak seret saat kita belah. Ini beneran seperti kapas ya. Walaupun tanpa timbangan, hasilnya beneran ini sangat recommended ya. Oke, buat kalian jika mau bikin kue apa cake, silakan contek aja resep ini karena simple, gampang, enak lagi ya. Selain buat cemilan untuk keluarga tercinta, ini bisa untuk ide jualan ya. Nah, untuk bahan dan harga jual silakan disesuaikan di daerah masing-masing ya. Oke, buat kalian semoga video ini suka, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja pertama kita akan haluskan gula pasir putih 1 gelas. Sekarang sisihkan. Nah, selanjutnya siapkan wadah lain, lalu kita sisihkan 1 saset margarin atau 200 gram. Buat kalian silakan kalau mau bolu cake marmernya lebih enak pakai Blue Band ya. Nah, ini gula pasir putih tadi yang udah aku haluskan sekarang jadi tepung gula ya. Masukkan aja semuanya. Sekarang dilanjut kita akan kocok menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonan ini warnanya putih pucat dan mengembang. Nah, boleh sesekali kita ratakan dengan spatula setelah warna adonannya putih pucat dan mengembang seperti ini. Ini supaya adonannya tercampur merata. Setelah diratakan, boleh kita mixer kembali sampai benar-benar adonannya mengembang. Adonan ini udah mengembang sempurna, sekarang kita tambahkan telur. Nah, ini aku pakai 5 butir telur utuh. Masukkan lalu sambil dikocok atau di mixer, telurnya itu masukkan satu persatu sampai semua telurnya habis ya.
Nah, sekarang selesai semua telur aku masukkan. Sekarang kita tambahkan dengan baking powder. Baking powdernya cukup dengan 1 sendok teh aja. Lalu tambahkan juga dengan vanila cair setengah sendok teh. Sekarang kita ratakan, diaduk menggunakan mixer hingga tercampur merata. Setelah rata, sekarang kita tambahkan dengan 1 saset susu denko putih atau setara dengan 2 sendok makan susu bubuk. Nah, ini untuk tepung terigu pakai takaran gelas 2 gelas. Aku pakai tepung terigu yang curah beli di warung 3.500 ya. Oke, sekarang kita ratakan dulu supaya tidak berterbangan tepungnya ya. Setelah rata, lalu kita kocok dengan menggunakan kecepatan yang rendah sampai tercampur rata. Oke, setelah tepungnya tercampur dengan adonan ini, boleh sesekali kita ratakan menggunakan spatula supaya tidak ada bahan yang masih mengendap ya. Nah, ini sambil kita ratakan, sambil kita mixer menggunakan kecepatan rendah. Oke, setelah semuanya tercampur, boleh kita matikan mixernya, lalu kita copot baling-balingnya ya. Lalu kita tepuk-tepukkan aja seperti ini supaya adonan yang tersisa bisa turun ke bawah. Sekarang ratakan kembali menggunakan spatula supaya benar-benar adonannya tidak ada bahan lain yang mengendap, supaya nanti hasil bolu cake marmernya itu beneran mengembang sempurna. Oke, sekarang ini adonan kita akan pisahkan menggunakan mangkok sebagian, seperempatnya aja ya. Nanti kita akan tambahkan dengan pasta coklat. Nah, kita sisihkan ke wadah ini. Seperempatnya aja, enggak setengahnya ya, nanti kebanyakan yang warna coklatnya. Sekarang kita tambahkan dengan pasta coklat. Silahkan disesuaikan buat kalian untuk mencampurkan pasta coklatnya. Lalu diaduk-aduk seperti ini hingga tercampur. Setelah tercampur rata, kita akan sisihkan di loyang. Nah, untuk loyang aku pakai 22 cm dan loyangnya udah aku kasih margarin dan taburan tepung terigu ini supaya tidak lengket untuk bolu cake-nya ya. Kita sisihkan yang coklat lalu yang putihnya. Kita selang-selingkan aja semua adonannya, disisihkan di loyang hingga habis. Nah, untuk memanggang bolu cake marmer ini sebelumnya kita siapkan oven. Jadi ovennya itu harus benar-benar udah siap, udah panas ya. Oke, setelah itu ini kita goyang-goyangkan aja, cukup digoyang-goyangkan nanti bisa tercampur rata adonannya. Sekarang setelah rata, nah seperti ini, lalu kita akan menuju oven. Kita akan panggang di oven di suhu 160 derajat Celcius selama 35 menit menggunakan api atas bawah atau silakan disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, ini setelah 35 menit bolu cake marmernya udah matang, boleh kita keluarkan. Nah, ini awas hati-hati panas banget. Lalu kita akan tes. Kita tusukkan aja, tusuk lidi. Kalau kering berarti bolu cake marmer ini udah matang. Boleh kita keluarkan dari ovennya, ovennya matikan dulu ya. Lalu kita pindahkan ya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke, kita sisihkan di piring, lalu kita balik aja.
Wow, ini hasilnya bolu cake marmer takaran gelas, sangat mengembang sempurna. Saat dipotong-potong, bolu cake marmer ini empuk banget, tidak kering, sangat lembut, harum ya. Oke, buat kalian gimana untuk cara membuatnya? Bahannya terjangkau, cuma takaran gelas, sangat gampang ya. Silakan dicoba, nggak bakalan nyesel ya. Oke, buat kalian selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan resep terbaru. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum. Untuk di video kali ini kita akan membuat kue bolu jadul marmer dengan takaran sendok. Buat kalian bisa membuat kue bolu yang super mengembang, pokoknya anti gagal. Bolunya enak, dijamin bikin ketagihan ya. Oke, langkah pertama, siapkan 5 butir telur utuh di wadah lain. Telurnya harus fresh supaya bolunya mengembang sempurna. 15 sendok makan atau 1 gelas kalau ditimbang 200 gram gula pasir putih. Jadi buat kalian tidak ada timbangan, silakan menggunakan takaran sendok atau takaran gelas. Bisa membuat kue bolu yang super mengembang, pokoknya anti gagal ya. Nah, sekarang tambahkan dengan setengah sendok teh vanila cair. Tidak ada, boleh diganti dengan vanili bubuk. Untuk SP, di sini kita pakai 1 sendok teh. SP itu tujuannya atau gunanya untuk pelembut kue atau bolu. Sekarang kita kocok dengan mixer menggunakan kecepatan yang tinggi sampai adonannya putih, kental, dan berjejak. Putihnya itu mengkilat ya. Nah, seperti ini adonannya, kental, putih, dan berjejak, mengkilat. Matikan mixer, lalu tambahkan dengan 20 sendok makan atau 2 gelas kalau ditimbang 200 gram tepung terigu protein sedang. Jadi sekali lagi buat kalian tidak ada timbangan, cukup dengan takaran sendok atau takaran gelas kita bisa membuat kue bolu yang super lembut, mengembang sempurna ya. Tambahkan dengan 2 sendok makan susu bubuk, kita pakai merek Denko. Tambahkan juga dengan baking powder setengah sendok teh. Sebelum kita kocok dengan mixer, kita ratakan perlahan supaya adonannya itu tidak berhamburan, tidak berantakan saat kita kocok ya. Nah, setelah rata, lalu kita akan nyalakan mixernya dengan kecepatan yang rendah. Jangan sampai tenaga, perlahan aja supaya adonannya tidak turun ke bawah. Nah, ini kita kasih tahu tipsnya lagi buat kalian untuk membuat kue bolu supaya mengembang dan teksturnya itu lembut, lembab, tidak kering. Di sini kita lelehkan margarinnya cukup sampai meleleh ya, jangan sampai berminyak. Untuk margarinnya kita pakai 200 gram atau setara dengan 1 saset. Nah, seperti ini teksturnya kira-kira ya. Masukkan aja semua margarinnya. Kita akan kocok atau kita ratakan menggunakan spatula. Matikan mixer ya, kita copot baling-baling mixernya. Ini menggunakan spatula, diaduk perlahan aja. Diaduk adonannya sampai margarinnya rata, jangan sampai tertinggal margarinnya di dasar adonannya supaya tidak bantat dan nanti hasil kue bolunya itu mengembang sempurna. Pokoknya buat kalian dijamin anti gagal. Ikuti aja resep ini ya. Oke, selanjutnya kita sisihkan di wadah lain beberapa bagian. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih tambahan pewarna pasta kopi mocha. Silakan gunakan, disesuaikan aja kebutuhan ya. Masukkan,
Lalu kita ratakan menggunakan sendok, kita aduk rata sampai rata. Nah, buat kalian mau bikin kue bolu, Kak nggak punya oven, gimana? Boleh menggunakan oven yang ada di rumah ya. Oven tangkring boleh. Nah, dipanggang menggunakan api yang sangat kecil, tutup rapat ovennya selama 40 menit, dijamin hasil bolunya mengembang sempurna ya. Oke, sekarang kita akan sisihkan di loyang yang udah disiapkan. Loyangnya 22 cm ukurannya. Sisihkan yang bagian putih, lalu yang bagian coklatnya kita habiskan adonannya. Kita sampai selesai ya. Kita sisihkan. Nah, seperti ini kira-kira. Goyang-goyangkan aja supaya rata. Nah, supaya kue bolu ini tidak polosan, atasnya kita beli corak. Nah, kita kasih adonan yang udah dikasih pasta kopi mocha. Kita beli corak, kita kasih corak menggunakan tusuk lidi ya, supaya tidak polosan. Untuk oven sudah kita panaskan sebelumnya, jadi ovennya harus keadaan yang panas supaya bolunya mengembang sempurna juga ya. Oke, langsung aja kita sisihkan ya. Kita masukkan ke dalam oven yang udah panas. Kita setting di suhu dipanggang, suhunya 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 35 menit, atau silakan sesuaikan oven masing-masing karena oven masing-masing kepanasannya itu berbeda. Oke, setelah 35 menit buka tutup ovennya, keluarkan bolunya. Awas panas, kita pakai lap seperti ini ya. Kita tusukkan aja tusuk lidinya, lalu angkat. Kalau terlihat kering tusuk lidinya, artinya bolunya udah matang. Angkat lalu sajikan di piring saji dibalik ya. Oke, buat kalian jika mau ide usaha silahkan disesuaikan aja untuk bahannya di daerah masing-masing karena daerah masing-masing berbeda ya. Oke, semoga video ini bermanfaat, semoga video ini suka. Jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum. Untuk di video kali ini kita akan membuat bolu jadul yang hasilnya sangat mengembang sempurna. Nah, buat kalian wajib coba resep ini karena bahannya terjangkau. Untuk cara membuatnya sangat mudah, cukup takaran sendok. Untuk tekstur bolunya itu terlihat sangat lembut, pori-porinya nggak kelihatan. Saat dipotong benar-benar berasa empuknya seperti kapas. Nah, sekarang kita akan langsung aja ke cara pembuatannya. Siapkan wajan yang udah ada air panas, sisihkan wadah di atasnya. Selanjutnya di sini kita pakai margarin. 1 saset atau setara dengan 200 gram margarin. Nah, kita masukkan semua margarinnya lalu disisihkan di wadah ini ya. Lalu sekarang kita ratakan dan kita aduk aja terus sampai margarinnya itu meleleh. Sampai meleleh aja, jangan sampai berminyak. Supaya nanti hasil bolunya itu tidak seret dan tidak kering. Nah, kalau udah meleleh angkat lalu kita sisihkan ya. Terus aja kita aduk seperti ini, nanti juga merata ya. Oke, selanjutnya sisihkan margarinnya udah merata, lalu dilanjut kita siapkan wadah lain. Dan untuk tepungnya kita saring supaya bolunya juga lebih lembut ya. Masukkan tepung terigu, kalau takaran sendok, sendoknya munjung seperti ini. Dihitung 20 sendok makan atau 2 gelas tepung terigu. Kalau ditimbang 200 gram tepung terigu ya. Masukkan semua tepung terigunya, kita saring supaya lebih lembut bolunya ya. Lalu kita tambahkan dengan tepung maizena. Nah, untuk tepung maizenanya 2 sendok makan.
Untuk susu bubuk kita pakai 2 sendok makan. Lalu kita pindahkan di wadah yang lebih besar ya, nanti kita akan saring. Tambahkan juga dengan baking powder. Untuk baking powdernya setengah sendok teh aja. Nah, kita saring semuanya sampai habis ya. Tepung terigu, tepung maizena, dan susu bubuknya, baking powder udah disaring lalu sisihkan. Sekarang kita masukkan ke wadah lain 5 butir telur. Telurnya harus fresh supaya bolunya juga mengembang sempurna. Nah, ini untuk gula pasir takaran sendok, 14 sendok makan atau 1 gelas gula pasir putih. Lalu tambahkan setengah sendok teh vanila cair. Ini SP kita pakai SP-nya 1 sendok teh. Nah, masukkan semua 1 sendok teh SP. Selanjutnya kita akan kocok dengan mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonannya putih, mengental dan berjejak. Nah, untuk adonannya sesekali kita ratakan dengan spatula supaya tercampur merata. Matikan dulu untuk mixernya. Nah, setelah kita ratakan, boleh kita nyalakan lagi mixernya, kita kocok kembali sampai adonannya benar-benar tercampur rata, mengembang warnanya putih dan berjejak seperti ini ya. Sekarang masukkan tepung maizena dan susu bubuk, tepung terigu. Kita ratakan supaya tidak berhamburan saat kita kocok dengan mixer. Nah, setelah itu kita akan nyalakan mixernya, kita kocok dengan kecepatan yang rendah. Jangan sampai pakai tenaga, pakai kecepatan yang rendah supaya adonannya tidak turun ya. Oke, setelah merata seperti ini boleh matikan mixernya, lalu kita akan tambahkan, kita masukkan margarin yang udah dilelehkan. Nah, teksturnya seperti ini, jangan sampai berminyak, cukup sampai meleleh aja. Masukkan margarinnya semuanya ya, supaya nanti hasil bolunya itu tidak kering dan tidak seret ya. Oke, dilanjut kita kocok kembali dengan mixer menggunakan kecepatan yang rendah juga. Setelah merata seperti ini ya, boleh kita matikan mixernya, kita copot baling-balingnya, lalu kita ratakan lagi dengan spatula. Pastikan semua adonannya tidak ada yang tertinggal di dasar ya, di bawahnya. Oke, setelah merata, lalu kita akan sisihkan sebagian di wadah lain. Nanti kita akan tambahkan dengan pasta coklat. Nah, ini wadahnya. Lalu kita masukkan beberapa bagian aja, jadi nggak sampai setengahnya, jangan sampai setengahnya adonannya. Oke, lalu kita akan tambahkan dengan pasta coklat. Nah, ini pasta coklatnya boleh disesuaikan, ini mau habis ya, jadi nggak ada lagi, belum beli, tapi nggak apa-apa, kita masukkan aja sisanya ini. Lalu setelah itu kita ratakan dengan sendok sampai merata. Sebenarnya ini kurang ya untuk pasta coklatnya, tapi nggak apa-apa. Nanti hasil warnanya itu kurang coklat. Nah, buat kalian pemakaian pasta coklatnya silahkan disesuaikan supaya nanti hasilnya warna coklatnya itu pekat ya. Jadi boleh disesuaikan. Oke, untuk loyang kita pakai ukuran 22 cm, udah dikasih margarin dan tepung terigu supaya tidak lengket. Pertama kita masukkan adonan yang warna putihnya dulu, yang originalnya. Untuk selanjutnya atasnya kita aplikasikan dengan yang warna coklat yang udah dikasih pasta coklatnya ya. Nah, setelah itu kita boleh bentuk motif dengan cara dicoret-coret menggunakan
tusuk lidi yang bersih seperti ini ya. Terus aja kita lakukan sampai semua adonannya habis ya. Setelah selesai, sekarang kita akan panggang di oven yang udah disiapkan. Jadi ovennya itu harus benar-benar siap, udah dipanaskan ya dengan suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 35 menit atau silakan disesuaikan dengan oven masing-masing karena oven masing-masing beda tingkat kepanasannya ya. Nah, setelah 35 menit, kita buka tutup ovennya, lalu kita keluarkan bolu dari ovennya. Kita tes tusuk menggunakan tusuk lidi. Kalau udah kering tusuk lidinya, artinya udah matang bolunya ya. Oke, sekarang disajikan, lalu kita akan balik dengan piring. Nah, kita balik, gimana hasilnya ya? Wow, hasilnya mengembang sempurna. Wangi bolunya, kita potong, saat dipotong berasa empuknya ya bolunya. Nah, buat kalian gimana untuk cara membuatnya? Pasti mudah banget ya. Cukup takaran sendok kita bisa membuat bolu yang sangat lembut, wangi, rasanya nggak kalah enaknya dengan bolu-bolu yang dijual toko mewah ya. Cukup takaran sendok tanpa timbangan. Tanpa timbangan kita bisa membuat bolu seenak ini ya. Nah, buat kalian juga kalau pagi-pagi kita itu suka sarapan ya, kita makan dan kita minum dengan teh hangat atau susu hangat. Duh, beneran mantap banget. Oke, buat kalian semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan resep terbaru. Terima kasih.